bisa kita dahulukan untuk siapa online. tahu saya jauh dari jaringan tentu harus harus berisi kertas saja barangkali. Iyo, nak bela ka di bulunan jauh nak kau tuh mai itu Pak. Tapi mudah-mudahan dengan Tapi Bupati kalau sempat nonton ini minta maaf ini. Jadi mudah-mudahan ini disupport sama-sama masyarakat termasuk dinas kegiatan 100 hari pemerintahan Bupati Tabe. Mudah-mudahan bisa direalisasikan secepatnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai subuh sarada dimanapun kami berada. Hari ini saya hadir di sini. Jadi ada perkumpulan ceritanya ini. Di mana ada perkumpulan di situ Maria Tessa pantun tahu. Jadi karena Maria Tessa di kesempatan kali ini kebetulan ada kegiatan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Motong Nosangaka Festival Literasi. Jadi kegiatan inilah semangat mojema kepada tumai penganasi. Baik, sampai subuh sarara. Seperti saya bilang tadi, di mana tahu kumpul pasti ada bacarita di situ. Ini. Kebetulan ini saya berada di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Motong ini bertepatan dengan festival literasi. Ada kegiatan di sini. Kebetulan juga ada tamu ini ceritanya ini. Jadi di samping kanan saya, yang di ujung dulu saya mau bilang namanya ini, minta maaf Tabe. Ibrahim SEME, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar. Apa kabar Pak? Alhamdulillah kabar baik. Mantap ya. Tabe, di tengah-tengah kita ini ada Ibu Sarwana SE. Kabit SMP Ibu PLT Kabit SMP. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah. Sehat-sehat. Sadap ya. Kalau orang sehat itu berarti orang sadap semua itu. Oke. Itulah tamu pagi ini sampai subuh sarada dimanapun kami berada, terutama sampai subuhku yang ada di Parigi Motong ini yang sehubungan dengan kependidikan maupun kebudayaan di wilayah Kabupaten Parigi Motong khususnya. Ada bincang-bincang kita orang ini. Jangan lupa nonton sampai habis, jangan setengah-setengah. Setengah-setengah itu tidak bagus. Iyo, harus full, harus tuntas. Baik, tentunya saya menanyakan tentang apa-apa saja mungkin program tentang kependidikan di Kabupaten Parigi Motong sini maupun hubungannya dengan kebudayaan. Apa kira-kira Bapak dulu, apa kira-kira program-program yang direncanakan atau sedang berjalan mungkin? Oke. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian, salam literasi. Alhamdulillah tentunya di dalam bincang-bincang kita ya, bincang pagi pada pagi hari ini di Jumat tanggal 12 ya, 12 September 2025 berkaitan dengan pertanyaan sampai subuh tadi. Iya, siap. Ya, bahwa ini kita dalam rangka Festival Literasi Parigi Motong 2025 ini dalam rangka Hari Anak Nasional. Kalau kita pertanyaan tadi berbicara masalah program, kegiatan atau program prioritas, khususnya kita ini kan baru menghampiri 100 hari ya kerja Bupati. Tentunya ada visi misi Bupati yang kita harus sinergikan, yang visi misi itu dituangkan dalam RPJMD 5 tahun ke depan. Kemudian dari RPJMD itu ada namanya Renstra, turunan kita khususnya di Dinas Pendidikan itu bagaimana caranya meningkatkan kualitas pendidikan. Itu berada di misi 3 kalau tidak salah saya dari visi misi Bupati. Iya. Kemudian ini disinergikan dengan program Astacita Bapak Presiden, disinergikan lagi dengan visi misi Gubernur Sulawesi Tengah. Kemudian turunannya itu ada nanti Renstra Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Bu ya. Kalau dulu Kemendikbudristek. Ya. Sekarang pendidikan
Kemendikdasmen, Oh, Kementerian Kemendikdasmen. Pendidikan Dasar dan Menengah. Iya, iya. Banyak program-program kalau saya melihat di program Astacita, kemudian Renstaranya, program prioritasnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, itu ada sekitar 25 program prioritas. Yes. Tetapi yang menjadi kewenangan kita di daerah dalam hal ini kabupaten kota itu hanya sekitar 10 apa 11 Iya. program. Program ya. Di antaranya itu yang pertama wajib belajar 13 tahun. Iya. Iya. Pemerataan kesempatan pendidikan. Nah, Iya. kalau dulu itu hanya program 12 tahun. Iya, iya, Program iya. pemerintah wajib 12 Iya, tahun. iya, iya, iya. Kalau sekarang itu 13 tahun. 13. Artinya 13 tahun dari PAUD dia sudah harus terhitung. Jadi anak-anak bersekolah sekarang sudah wajib harus dimasukkan dari TK PAUD. 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 Tidak lagi dulu harus tidak Iya. biar PAUD, harus SD Iya, saja. iya. Boleh. Dulu Pak minta maaf, Nah. biar TK pun tidak apa-apa. Iya, biar sekarang TK, PAUD ya. sekarang TK PAUD sudah harus wajib. Wajib. Karena dia Wajib. sudah masuk program wajib Iya. pendidikan dasar 13 tahun. Iya, iya. Nah, tapi yang menjadi kewenangan kita di kabupaten itu hanya 13 yang menjadi kewenangan kita 1 tahun 10 PAUD, tahun. 1 tahun. kemudian 6 tahun di SD Iya. dan 3 3 tahun di SMP. Berarti hanya 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Ya. Itu untuk kabupaten. Itu untuk kabupaten. Kalau kewenangan di provinsi ada SMA lagi 3 tahun. Iya. Makanya dia cukup 13 tahun. Oh, 13 tahun untuk Ya. mewilayahi di provinsi. Iya, Oh, jadi itu sudah siap. wajib. Ini juga informasi kepada semua masyarakat, Iya. orang tua, Iya. mendorong anaknya harus sekolahkan di PAUD Siap. karena sudah wajib 13 tahun. Begitu kira-kira. Iya. Ya, kemudian program-program lain itu nanti mungkin Ibu. Ya, nanti Ibu yang melanjutkan. Iya, ya. Ibu Iya. yang melanjutkan. Tapi seperti itu. sebelum ke Ibu, Pak, Iya. mungkin apa saja yang sudah terrealisasi sekarang mungkin dilaksanakan, terutama dengan apa yang apa namanya ini menjadi program utama dalam hal kependidikan di wilayah Kabupaten Parigi Motong. Apa Ya, yang sudah? jadi kalau tadi saya berbicara dulu di 13 tahun, sebenarnya ini sudah terrealisasi. Iya. Kenapa? Pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten Parigi Motong itu sudah membangun sekolah PAUD itu. Ada dulu program masih Bupati lama, program 1 desa 1 PAUD. 1 desa 1 PAUD. Nah, itu sudah terlaksana sekarang. Kita punya desa, ada berapa desa sekarang? 200 lebih ya? 200 lebih dari 23 kecamatan. Lembaga ada 2 PAUD. Lembaga PAUD Siap. sekarang ada 500. Wow. 500. Jadi Iya. ada 1 desa 2 PAUD sampai Iya. 3 PAUD di dalam 1 desa, bahkan Iya. lebih 500-an lembaga PAUD yang ada. Jadi artinya ini barang ya ini program terlaksana. Oke. Begitu kira-kira. Ya, betul. Berbicara di 13 tahunnya tadi. 13 tahun ya. Iya. Siap. Kemudian Ibu ada yang bisa ditambahkan, Ibu? Iya, terima kasih. Saya perkenalkan diri Siap, kembali. Saya Sarwana, Kepala Seksi Kurikulum Pembinaan SMP. Iya. Saya menambahkan sedikit terkait wajar 13 tahun tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kadit SD. Iya. Kita sudah sudah dilaksanakan, tapi pada saat ini kita tambahkan bahwa SPMB, sistem penerimaan murid baru Iya. itu sekarang tidak seperti yang lalu-lalu. Iya. Ya. Sistem penerimaan murid baru sekarang itu ada 4 kategori. Misalnya domisilinya di mana, Iya. kemudian ada jalur afirmasi, kemudian ada jalur prestasi, Iya. dan ada jalur mutasi. Iya. Itu untuk jenjang SMP. Tapi kalau PAUD belum diberlakukan SPMB-nya yang terkait dari 4 tadi. Iya. Kalau SD hanya 3. 3. Dia tidak menggunakan jalur prestasi. Ya, jadi perlu juga kita sampaikan kepada masyarakat Parigi Motong, karena yang setiap tahun yang jadi masalah ini, ya ini penerimaan siswa baru ini. Betul sekali, betul sekali. Ya, Ya. itu yang selalu menjadi
konflik sebenarnya yang ada di dinas dengan yang ada di sekolah, Iya. termasuk kepala sekolah, Iya. termasuk orang tua. Iya, di masyarakat. Di Iya, masyarakat mengatakan kenapa saya tidak bisa sekolah Bisa, di situ iya. anak saya, sementara saya lulus dari situ, orang tua saya lulus di situ, neneknya apanya Iya, semua lulus dari situ. Ya, Iya. itu dulu sebelum ada aturan. Iya. Sekarang kita sudah diatur oleh aturan tadi yang saya sampaikan bahwa ada 4 ada 4 tadi kategorinya itu kalau yang Ya, SMP. prestasi, Prestasi, domisili, mutasi, afirmasi. afirmasi. Kalau SMP, kalau SD Oh, hanya iya. 3, Ya. tidak pakai prestasi dia. Oh, tidak pakai prestasi. Jadi Siap. 3 jalur itu yang bisa digunakan untuk ini. Jadi kita sosialisasikan kembali ini. Sebenarnya sudah disampaikan, tapi harus selalu sering disampaikan supaya semua masyarakat Mau paham. sepatora pantomami. Iya. Bakuase ingat. Apa sudah selalu ini, kenapa saya tidak bisa ini? Jadi disalahkanlah kepala sekolah, disalahkanlah dinas, padahal bukan aturan dari dinas. Dari dinas. Itu aturan dari kementerian. Dari kementerian. Jadi bukan orang di sini yang sembarang atur, bukan mau-maunya orang di sini, tapi maksud dari sononya kalau orang bilang, Kita hanya menindaklanjuti aturan itu. Iya, itu mungkin yang sementara perlu kita sosialisasikan kembali ke masyarakat, karena tahun depan tidak lama lagi akan mulai lagi yang lain pasti bertanya. Oke, jadi Ibu mohon maaf, kita kan bicara tadi ini di SD, SMP, bukan berarti saya mau bicara ke yang lain, tapi mungkin ada hubungannya. Kebetulan kemarin pantomami saya anak buah mendaftar. Mendaftar di ini SMA ceritanya ini. Sudah pakai aplikasi, Bu. Jadi bagaimana dengan kabupaten sendiri? Jadi kita itu kan harus daftarnya secara online. Jadi di mana sekolah terdekat, apakah aplikasi itu sudah dipakai juga di tingkatan SD maupun SMP? Kalau ini kita di kabupaten sebenarnya sudah dianjurkan untuk online. Cuma mengingat lagi masih banyak orang tua yang belum paham terkait bagaimana mendaftar online anaknya, insya Allah mungkin tahun depan Insya Allah tahun depan. Karena memang ada 2 pilihan itu dalam teknis. Ada online, ada offline. Artinya masih diperbolehkan offline, boleh juga sudah online. Tapi kita melihat sikon, tapi insya Allah tahun depan kita akan terapkan selesai online. Atau bisa dua-dua, Bu, ya? Online, offline bisa. Masih tetap. Melihat situasi dan kondisi di desa, di lapangan, di masyarakat. Bisa online, offline. Kalau mungkin Kecamatan Parigi dan sekitarnya mungkin bisa kita dahulukan untuk siapa online. tahu saya jauh dari jaringan, tentu harus harus berisi kertas saja barangkali. Iyo, nakabela ka di bulunan jauh, nakabau tumay, itu Pak. Tapi mudah-mudahan dengan itu Pak, kedepannya ini karena ada seperti tadi yang disampaikan bahwa Astacita itu kan sudah masuk di sarana prasarana nanti, mungkin ada pembantuan terkait jaringan listrik dan internet itu untuk daerah-daerah, wilayah-wilayah terpencil. Oke, mudah-mudahan bisa terwujud, termasuk dalam program Bupati. Tapi Bupati kalau sempat nonton ini, minta maaf ini. Jadi mudah-mudahan ini disupport sama-sama masyarakat, termasuk dinas, kegiatan 100 hari pemerintahan Bupati Tabe. Mudah-mudahan bisa direalisasikan secepatnya. Amin. Oke, kemudian berdasarkan ini pandangan masyarakat, apa yang didengar oleh masyarakat ini ceritanya ini. Lebih banyak orang dengar itu sekolah gratis, kalau yang selama ini kita dengar itu kuliah gratis. Bagaimana dengan program gratis tadi oleh gubernur dengan tindakan di wilayah Kabupaten Parigi Motong? Oke. Baik, mungkin saya bisa sedikit silakan, Pak. Yang pertama berkaitan dengan pendidikan gratis ini. Memang kalau kita sinergikan antara program Astacita tadi Kementerian Pendidikan, kemudian dengan program gubernur dan sampai ke bawah bupati, kita terutama khususnya Parigi Motong, itu memang Pak Bupati sudah mencanangkan pendidikan gratis. Bahkan Pak Bupati punya keinginan dalam visi misi itu, jangan lagi ada pungutan-pungutan di setiap sekolah. Ini kita untuk meminimalisir itu, contohnya Pak Bupati sudah
masuk dalam visi misinya, salah satu program unggulan beliau itu adalah pembagian seragam sekolah gratis. Ya. Tetapi ini menyasar, pembagian seragam gratis ini menyasar untuk yang mendaftar siswa baru dulu. Siswa baru. Yang tamat dari SD Ya. PAUD ke SD, SMP ke SMP, Ya. SD ke SMP. Hmm. Ini tujuannya karena memang di situ orang tua yang tidak memikirkan lagi bagaimana harusnya Ya. membeli baju baru Ya, lagi. menyiapkan baju baru. Karena lumayan juga, 200 sampai 300 Betul, ribu. betul, untuk- merasa. Bahkan sampai 500 ribu kalau lengkap dengan sepatu. Betul, betul, Ada betul. baju pramuka, Nah, iya, ada belum baju yang- olahraga, iya. lainnya. Pak Bupati menginginkan itu. Jadi walaupun memang karena masih di tahun pertama Pak Bupati dilantik, minimal sudah terlaksana program 100 hari ini yang di seragam sekolah gratis ini. Ya. Kedepannya insya Allah masih akan ada lagi program-program yang lain untuk bisa menggratiskan. Contoh pembelian buku, Iya, iya. LKS, Ya. termasuk cetak ijazah. Jadi tidak boleh ada pungutan-pungutan lagi terkait itu. Pemerintah daerah insya Allah menanggung itu. Siap. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian apa kaitannya dengan berani cerdas di program Berani cerdas itu memang sih karena program gubernur masih menyasar SMA SMK. Iya, betul. SMA SMK. Tapi kalau kita kewenangannya di kabupaten ini, tadi PAUD, SD dan SMP juga sudah bersinergi dengan gratis-gratis yang Gratisnya dimaksud tadi tadi. itu. Kemudian ada program pemerintah pusat. Ya. Pemerintah pusat kementerian yang Astacita itu. Iya. Adalah beasiswa dan termasuk PIP. Iya. KIP, Ya. lewat KIP, Kartu Indonesia Pintar. Ya. Ya, itu yang bagi yang miskin dan rentan miskin, berdasarkan data DTKS, mereka mendapatkan beasiswa PIP. Yang perlu menurut saya diperjelas bagaimana dengan swasta. Yang apa itu? Ya, swasta jadi kalau siswa, yang di bawah naungan umpamanya kan SD Muhammadiyah, SD Al Khairah. Jadi itu menjadi kewenangan juga pemerintah. Walaupun sebenarnya dalam peraturan Permendikbud yang namanya sekolah swasta itu menjadi tanggung jawab yayasan. Ya, Kalau negeri itu pemerintah. Ya. Tetapi Pak Bupati tidak melihat itu. Sepanjang dia ada menjadi anak di bawah bangsa naungan, ini, iya menjadi di naungan di Dinas Pendidikan di Pemda, maka itu menjadi tanggung jawab Pemda. Nah, misalkan yang bunyi SD Muhammadiyah tadi disebut, SD Al Herat atau SMP Muhammadiyah, SMP Al Herat, itu swasta kan? Iya. Pak Bupati tidak melihat itu, tetap dia akan melakukan bantuan. Cuman memang sekarang yang masih di bawah naungan Kementerian Agama, macam MTS, MA, MI, itu yang Kementerian Agama belum banyak tersentuh oleh pemerintah daerah. Tapi kalau ditanya Bupati, dia ingin bantu semua. Seperti itu kira-kira. Cuma walaupun memang yang menjadi prioritas yang di bawah naungan Pemda. Cuman yang perlu dicatat adalah yang dapat baju pakaian gratis tadi yang baru masuk. Yang baru masuk. Jangan jadi anak nate burak kamu baju miurang. Jauh monggo loh. Ya toh, artinya ini bagi yang sudah kelas 2, kelas 3 tentunya toh. Kecuali yang baru masuk, insya Allah itulah program termasuk 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Motong. Ini mantap ini. Pak, sedikit lagi sebelum kita mau tutup ini acara, atau Ibu bisa saja menjawab yang lagi ini bikin bingung orang tua juga ini, ada namanya apa namanya ini? Ijazah digital itu. Jadi ada Ibu atau Bapak yang bisa menjelaskan. Silakan tentang mungkin Ibu saja ijazah kan. Ibu Kepala Seksi Kurikulum. Iya. Terima kasih Pak. Memang untuk tahun ini ada itu lain ini. beda penerimaan ijazah dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu kan blanko ijazah diberikan dari kementerian sesuai yang kita usulkan. Data siswa yang lulus, SD, SMP yang lulus itu akan diberikan dari pihak kementerian. Tapi di tahun 2025 ini kita masuk di yang namanya ijazah elektronik. Ya. Jadi ijazah elektronik itu sekolah bisa cetak langsung. Ketika data siswa itu valid semuanya, termasuk dari data kartu keluarganya, kemudian akte kelahirannya,
kemudian NISN-nya Ya. itu tidak ada bermasalah. Yang pasti minta maaf, hubungannya dengan Dapodik. Iya, Ah, iya. pokoknya Dapodiknya Iya. itu bagus, valid. Iya. Kalau yang masuk kategori residu itu juga mempengaruhi teman-teman yang lainnya. Sekolah tidak dikasih kewenangan untuk mencetak ijazah itu Iya. kalau ada data residu 1 orang. Iya. Jadi meskipun siswa 100 orang, kalau ada 1 yang residu, Iya. itu tidak bisa dia mengeluarkan ijazah mengeluarkan itu. ijazah elektronik. Karena tidak dikasih oleh kementerian, karena tidak keluar nomor ijazah nasional semuanya. Iya. Jadi itu kita diberikan hukuman seperti itu. Iya. Jadi ini kita harus juga kerjasama dengan Capil, kemudian terkait PMD, Iya. karena menyangkut data siswa Data orang siswa, tuanya. iya, Iya, iya. karena ini banyak masalah-masalah yang terjadi. Betul, betul. Orang tuanya pindah, Iya. kemudian orang tua yang berpisah, kan? Betul. Anak-anak yang tinggal sama neneknya tidak Iya. tahu di mana kartu keluarganya. Kartu keluarga. Nah, itulah yang memperlambat kita sampai sekarang itu masih banyak Iya. anak-anak yang tidak menerima ijazah karena Iya. ijazah elektronik tadi ini tidak sembarang-sembarang juga sekolah mau mencetak itu ijazah. Ijazah. Hanya 1 kali saja. Nah, Oh, siap. kemudian ijazah sekarang itu hitam putih. Hitam putih. Iya. Hanya lambang Garuda dengan Oh, iya. nama-nama So siswa. sama dengan apa namanya ini, akte lahir apa Iya. kan Iya. model-model Tidak seperti ada itu. lagi Iya. dia berwarna Warna, apa, dan itu tidak dikasih kewenangan sekolah untuk merubah format yang ada. Oke. Jadi itu yang ijazah elektronik sekarang yang Ya. perlu kita ketahui bersama karena itu masih menjadi asing di Siap. masyarakat. Jadi tadi namanya elektronik ini berarti kalau hilang kertasnya tidak masalah juga kira-kira. Iya, dia tersimpan secara Iya, elektronik. tersimpan. Secara Bisa elektronik. dicetak lagi. Bisa cetak lagi. Iya. Oh, Karena ada siap. barcode-nya juga. betul. Oke. Ini sebenarnya meminimalisir Iya. satu kehilangan ijazah. Betul, betul, betul. Kedua, biasa ada bencana kebakaran, Kebakaran. terbakar, Banjir. bencana alam dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, biasanya banyaknya kesalahan-kesalahan penulisan ijazah karena belangko Betul, terbatas. betul, Iya. betul. Jadi kalau secara elektronik, insya Allah sudah tersimpan secara Jadi aplikasi. sudah tak biasa itu, biar cakar-cakar ayamnya tulisan ini. Biasanya dipakai batu ijazah juga saya. Sampai ada juga harus dikembalikan Pak untuk belangko baru lagi. Betul. Tapi Iya. sekarang nggak ada lagi penulisan Oh, ijazah untuk langsung ini. cetak, Iya, ya? langsung cetak. Siap. Tapi itu juga Pak, kalau misalnya ada kesalahan penulisan Penulisan. dari ijazah itu, Heeh. lama lagi pengajuannya Iya, baru bisa betul. terbit. Betul. Itu karena ini ada beberapa ini dari sekolah SD Iya. itu datang ke saya, ibu Iya. saya tidak diterima di SMP karena ijazah saya tidak sesuai dengan NISN-nya. Betul. Kemudian nama saya kurang C, sebenarnya pakai K. Betul, betul. Nah, jadi saya bilang itu harus kita proses lagi ke kementerian. Iya. Di penerimaan tentara, Pak, kepolisian itu, Iya. Pak, persoalan titik jadi masalah. Iya. Huruf kecil, Pak, huruf besar. Jadi Benar. kalau huruf Semua. kecil pada saat ini kemudian di jasa berikutnya pakai huruf besar, jadi masalah. Iya. Kalau di itu kemiliteran Iya. itu. Oke. Baik. Baik. Terima kasih Pak atas waktu. Tapi paling tidak saya minta kata-kata penutup dari Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dulu, Pak. Oke, sebagai kata-kata penutup, yang pertama, karena berhubungan dengan kegiatan kita Festival Literasi, semoga dengan harapan ke depan, peningkatan literasi dan numerasi, kemudian minat baca, Iya. baik siswa maupun guru, itu lebih meningkat utamanya ke depan. Semuanya ini kita lakukan bahwa berkaitan dengan bagaimana meningkatkan kualitas Iya. pembelajaran maupun kualitas pendidikan di Kabupaten Parigi Parigi. Motong. Oke. Terima kasih. Ibu. Terima kasih. Kita menyampaikan bahwa pendidikan di Kabupaten Parigi Motong ini semoga bisa lebih maju daripada kabupaten-kabupaten lainnya. Amin. Dengan Amin. adanya program-program yang kita lakukan, baik itu untuk guru ataupun peserta didik. Karena dengan adanya kegiatan-kegiatan ini membantu siswa atau guru untuk terus berlatih. Ya. Jangan terus kita berbangga dengan apa yang kita capai, tapi kita tingkatkan semangat Ya. berliterasi untuk kesuksesan bersama. Oke. Terima Baik. kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu telah hadir Iya. bersama kita pagi ini. Kebetulan di acara kegiatan Festival Literasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Motong. Penamanggolo posintomu mami sei sampai subuh sarara. Jangan lupa kamu nonton sampai habis. Jangan setengah-setengah. Yang setengah saya bilang tadi awal tidak bagus. Harus sampai habis. Oke, demikian. Masih banyak sebetulnya yang mau dibicarakan tadi nih.
Tapi karena waktu, itulah yang memisahkan kita orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Songgom Poasi Tabe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.